Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Siratul Mustaqim ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkenalkan saya Anissa dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Asal saya dari Papua. Jadi insya Allah pada pengajian sore ini saya akan sedikit menyampaikan tentang bagaimana sikap kita ketika kita sedang menghadapi musibah. Ibu-ibu, sekarang saya mau tanya nih, siapa sih di sini yang nggak pernah merasakan mengalami yang namanya musibah? Ya, kita semua pasti pernah kan merasakan mengalami yang namanya musibah. Jadi karena itu Allah itu mempergilirkan suka maupun duka kepada kita semua. Tidak selamanya kita itu merasa senang, begitu juga tidak selamanya kita itu merasa sedih atau duka. Allah itu memberikan kita kesedihan dan kesenangan itu secara bergantian, di mana kesenangan itu bisa membuat kita bersyukur, sementara kesedihan itu bisa membuat kita bersedih. Terkait musibah, siapa orang atau hamba-hamba Allah yang tidak ingin merasakan yang namanya musibah? Namun Allah Subhanahu Wa Taala itu sengaja menurunkan atau memberikan kita musibah untuk menguji bagaimana keimanan dan kesabaran kita. Ingat, dalam setiap musibah itu yang kita alami itu pasti kita akan mendapatkan hikmah setelah musibah itu. Quran surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirish shabirin, yang artinya dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Di ayat ini itu dijelaskan bahwasanya Allah itu memberikan kita cobaan dengan sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, sedikit kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Namun setelah kita merasa mendapatkan musibah itu, kita mengalami musibah, kita itu pasti akan ada balasannya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa di setiap musibah yang kita alami itu pasti ada hikmahnya. Nah, dalam menghadapi musibah itu ada 4 keadaan yang kita rasakan. Yang pertama, keadaan duka. Yang kedua, keadaan sabar. Yang ketiga, keadaan ridho. Dan yang keempat, keadaan bersyukur. Nah, dari 4 keadaan ini, kira-kira kita ini termasuk kategori di keadaan apa ini? Ketika kita menghadapi sebuah musibah, apakah kita menghadapi musibah itu dengan keadaan duka, dengan keadaan sabar, atau keadaan ridho, atau bahkan kita malah bersyukur ketika kita menghadapi musibah? Nah, untuk keadaan yang pertama, yaitu keadaan duka atau marah.
ketika seseorang mengalami musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan menghadapinya dengan keadaan sabar. Misalnya, ketika seseorang kehilangan harta benda, maka dia harus mampu mengendalikan emosi dengan baik dan ikhlas. Kemudian berusaha untuk bertahan hidup, mengendalikan emosi ini agar tidak berlarut-larut atau berburuk sangka kepada Allah dan tidak menyalahkan orang lain. Untuk keadaan ketiga yaitu keadaan ridho, di mana ketika seseorang merasa lapang hatinya dengan musibah yang menimpanya, kemudian dia betul-betul ridho dan seakan-akan tidak mendapatkan musibah. Ketika kita sabar dalam menghadapi musibah, di mana kita tidak menyalahkan orang lain ataupun menyesal, pasti kita itu akan ridho. Nah, untuk yang keadaan terakhir, ini adalah tingkatan tertinggi dalam menghadapi musibah, yaitu bersyukur. Sama nggak bersyukur? Di mana ketika seseorang Punyanya si mendapatkan musibah, ia kalau bersyukur terhadap musibah tersebut, terhadap musibah yang menimpanya. Orang-orang yang ketika menghadapi musibah kemudian dia bersyukur, dia adalah orang yang sabar dan yang lembut. Ibu-ibu, di sepanjang hidup ini kita pasti akan mengalami berbagai musibah atau cobaan. Namun kita ini harus yakin, setiap apa yang kita alami tersebut pasti akan ada titik terangan. Tak selamanya lautan diterpa hujan badai terus-menerus. Pasti